Segala sesuatu yang kita kehendaki orang perbuat kepada kita, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Selamat datang di Dapur Dina. Dapurku adalah dapurmu. Cuman dari bahan-bahan sederhana, pisang, tepung, mentega, dan air bisa jadi sesuatu yang sangat wow dahsyat. Kali ini aku mau bagiin caranya bikin pisang molen. Langsung aja, yuk! Bahan-bahannya cuman ini aja, saya pakai tepung terigu serbaguna. Kalau beli itu dibungkusnya biasanya ditulis bagus untuk berbagai jenis masakan atau makanan. Saya pakai yang itu, ada sejumput garam sedikit di sini, langsung aja saya taruh di tepungnya. Saya pakai mentega, pakai margarin juga boleh, silahkan. Saya pakai air, airnya sedikit, air matang saya pakai di sini. Dan saya pakai pisang kepok. Pakai pisang apa aja sebenarnya bisa, tapi aku sukanya kalau buat gorengan pisang itu pakai pisang kepok. Dan tentu saja minyak untuk menggoreng secukupnya, nggak harus sebanyak ini. Pertama-tama ini aku pindahin ke mangkuk yang lebih besar aja, tepung dan garamnya. Aku mau lelehkan dulu menteganya, atau margarin bebas boleh. Nah, udah meleleh semuanya, langsung aja di tepungnya. Nggak apa-apa panas-panas, it's okay. Tanganku udah dicuci bersih, aku mau aduk dia pakai tangan dulu. Dia jadinya entar nyatu dengan baik, terus kita harus diamkan beberapa saat, sedikit demi sedikit. Masih sangat kering sekali, tepungnya nggak mau menyatu. Sedikit lagi. Ini aku aduk terus dari tadi, aku uleni terus sampai dia menyatu, tapi warnanya belum sama ya. Jadi aku mau uleni sedikit lagi aja. Mungkin 1-2 menit, nggak usah berlebihan. Tekan. Pakai ini ditekannya, pergelangan tangan santai aja, tidak dengan kekuatan penuh. Ini udah nyatu banget, lihat deh, adonannya udah warnanya cantik, warnanya sama semua, nggak ada yang putih, belang-belang gitu, yang ada putih kuning, udah cantik sekali. Dan aku mau diamkan dia, ini mangkokku ada tutupnya, nggak dipakein apa-apa, gini aja, paling nggak 30 menit aja. Ini udah 30 menit. Aku tutupnya nggak rapat, tutup gitu aja. Ups, kenapa sih kok harus didiamkan 30 menit? Kalau nggak didiamkan pun sebenarnya nggak apa-apa ya. Tadi waktu kita uleni itu, terus langsung dibentuk, silahkan. Cuman, yang aku udah coba, ketika didiamkan, dia jadi lebih lentur. Ketika dia diistirahatkan adonannya, dia lebih lentur dan lebih gampang untuk dibentuk. Jadi, aku istirahatkan setiap aku bikin. Dibekukan pun bisa ya, taruh di freezer. Silahkan mau dipakai beberapa minggu lagi. Monggo, ini kayak gini, dibungkus pakai plastik wrap, taruh di freezer, dibekukan, silahkan. Kalau mau dipakai, bisa dikeluarin, terus didiamkan dulu di suhu ruangan, baru diolah. Potong 2 kayak gini. Atau mau lebih kecil lagi, silahkan. Atau mau utuhan langsung, monggo. Sekarang kita bisa lihat ya, ini adonannya tuh jadi lembut banget, sangat mudah untuk dibentuk. Aku mau potong 2 bagian, tak uleni dikit lagi ya, biar dia nyatu. Nah, sekarang aku mau pipihkan dia setipis mungkin. Ini aku nggak alasin, nggak taburin tepung atau apapun. Dan kalau nggak punya rolling pin, bisa pakai botol, kira-kira beberapa mili aja ketebalannya ya. Nah, terus aku mau langsung aja dipotong. Potongnya bebas, mau besar-besar bisa. Kalau aku sih segini-gini ya, nggak terlalu besar, tapi nggak terlalu kecil juga. Ini mau bikin satu contoh aja. Ini mulai dari ujungnya, cubit dikit, terus langsung digulung. Nah, kan kayak gitu, kurang toh. Tak tempel lagi mengikuti garis yang tadi. Yang penting sih
pisangnya itu terbungkus rapi. Oh iya, ini tahu nggak, bisa juga nggak pakai pisang tapi pakai nanas. Aku pernah baca ada yang bikin pakai nanas. Ini kalau kurang bisa ditarik-tarik dikit kayak gitu, kira-kira bisa ditarik. Adonan ini lentur ya, aku mau tutup dia dengan baik ujung-ujungnya, terutama kayak gitu. Tada, aku selesaiin dulu semuanya, terus bisa goreng. Oh iya, ini kalau ada yang nggak kepake, bisa digabung sama yang ini, terus diuleni, dibentuk lagi. Kapan hari aku bikin, ada yang lepas loh kulitnya, karena aku tarik gitu dia elastis banget kan, jadi lepas. Jadi aku mau pastiin agak digenggam gitu, jadi dia nempel banget dengan baik ya. Udah jadi sepiring jadinya. Resepnya nggak jadi banyak-banyak, cukup lah buat keluarga kecilku. Langsung kita goreng yuk. Minyaknya secukupnya aja. Aku nggak punya termometer seperti biasa. Kalau minyaknya udah panas, aku cek dengan ujung spatula kayu. Kalau dia ditaruh terus langsung mengeluarkan gelembung-gelembung udara, berarti panasnya sesuai yang aku mau. Contohnya, nih udah langsung ya. Tuh, seperti itu gelembungnya. Boleh digoreng beberapa aja, nggak usah semuanya langsung. Nggak mau kebanyakan juga. Agak tak turunin di api sedang sampai dia kuning keemasan. Ntar dia kalau ditaruh di luar agak warnanya agak nambah sedikit. Aku goreng yang bagian kedua. Udah bikin kopi. Mohon maaf Daniel nggak bisa ikut nyobain karena dia lagi bobok. Dia dari bobok dari tadi. Aku berharap dia bangun sih ya, jadi bisa nyobain. Tapi ntar kalau dia bangun aku kasih dia juga, karena ini nggak pakai baking powder, nggak pakai baking soda, nggak pakai macem-macem gitu, hanya kayak tepung sama mentega dan air, juga pisang. Dia suka banget sama pisang. Aku nggak pernah punya masalah sama yang namanya baking powder ataupun baking soda. Aku juga biasa masak pakai baking powder atau baking soda. Cuman ada kalanya aku pengen simplify, lebih sederhana aja, tanpa bahan ini bisa dan rasanya tetap dahsyat. Masih panas, buat ini ya. Hei, pisangnya. Suka dulu aku pernah nyoba masak sesuai resep pakai daun salam. Aku nggak suka. Jadi sejak saat itu aku nggak pernah pakai daun salam. Daun yang selalu ada di freezerku itu daun jeruk malahan. Tapi semua kembali ke kita masing-masing. Memasak itu bebas kok. Apa yang kita suka aja. Kita juga kan yang menikmati. Makasih.